Haleluya. Roh Kudus silakan bicara. Sebab kami tidak butuh tuntunan manusia. Kami butuh tuntunanmu di tahun yang kata dunia gelap. Sebab kalau terangmu berjalan bersama kami, kalau tiang awan dan tiang api ada bersama kami tidak perlu takut gelap lagi. Karena ketika terang hadir, gelap pergi. Gelap tidak bisa tahan, gelap tidak bisa ada di tengah-tengah terang. Silakan Tuhan, silakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saya mau taat, minta tolong singer sebentar. Silakan duduk saudara. Oh, Bapak yang tadi doa syafaat di mana? Bapak buka tangan, Tuhan berkata kepadamu, aku suka ketulusanmu. Engkau tidak perlu menampilkan diri yang gimana-gimana, engkau menjadi orang yang sangat biasa, sangat real, dan Tuhan suka. Tuhan berkenan, Tuhan berkata kepadamu hari ini, Tuhan berkenan, Tuhan suka, aku terima penyembahanmu, aku terima doamu, aku terima hidupmu. Nantikan aku akan berkati kau lebih lagi, aku akan tolong kau tahun ini, dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita buka Keluaran 15, ayat 13, 14, 15, 16, 17. Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal ke-15, mulai ayat 13 sampai 17. Apa yang saya sampaikan akan berbeda dengan ibadah pagi. Saudara-saudara yang sangat butuh dikuatkan, saya rindu ada rekamannya sehingga saudara bisa dapatkan. Mungkin sekitar jarak beberapa hari biasanya dipublish ya saudara ya. Dengarkan khotbah tadi pagi, saya doa Anda akan sangat dikuatkan karena Tuhan belum menyerah dengan Anda, sebab itu Anda jangan menyerah dengan Anda. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Di layar sudah ada, kita baca sama-sama pelan-pelan ya saudara ya. Ayat 13 kita baca, 1, 2 ya. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Katakan sama-sama ditebus. Katakan sama-sama ditebus. Ayat yang sedang Anda baca adalah nyanyian Musa. Hanya ada 2 nyanyian yang akan terkenal bukan cuma di dunia ini, tapi sampai di surga masih akan dinyanyikan. Lebih hebat, lebih powerful dari lagu manapun yang pernah diciptakan oleh siapapun. Salah satunya adalah lagu nyanyian pujian anak domba, yang kedua adalah nyanyian Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa oleh urapan Roh Kudus tiba-tiba bernyanyi dengan nyanyian yang Anda baca. Tapi nanti di surga, saudara akan baca di kitab Wahyu, nyanyian Musa masih dinyanyikan. Kenapa Musa menyanyi? Ketika Musa menyanyi di ayat 13 ini, Anda sedang membaca orang Israel baru saja ditebus, merdeka, keluar dari kepemilikan, perbudakan kerajaan Mesir. Alkitab mengajar kita, surat Ibrani mengajar kita bahwa apa yang Tuhan alami dengan Israel, apa yang Israel alami dengan Tuhan adalah gambaran, sama-sama katakan gambaran. Katakan gambaran. Gambaran apa? Gambaran dari hubungan orang Kristen, saudara dan saya dengan Tuhan. Belajarlah dari kebaikan dan kesalahan Israel untuk kita hidup lebih baik dengan Tuhan. Bilang sama-sama ditebus. Orang Israel ditebus. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah Kristen, sudah ditebus ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan dosa, percaya Yesus, menyerahkan diri untuk mati dalam kolam baptisan dan diangkat dalam hidup yang baru, Anda sudah ditebus. Tetapi perjalanan belum selesai. Ayat ke-14 kita baca. Ayat ke-14 bunyinya begini. Saya sambil menyapa sahabat-sahabat yang di rumah ya, sambil baca sama-sama di rumah ya. Yang di sini yang di rumah sama-sama baca. 1, 2 ya.
Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Ayat 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Katakan sama-sama pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama mujizat Tuhan. Katakan sama-sama mujizat Tuhan. Orang Israel disaksikan oleh bangsa-bangsa di sekitar, bukan cuma Mesir lihat, tapi ayat yang kita baca, Filistin lihat, orang Moab lihat, penduduk Kanaan lihat, betapa Tuhan Allah semesta alam yang sekarang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, menyertai Israel dengan gagah perkasa. Tuhan bukan seperti patung-patung dewa-dewa mereka. Tuhan ini bisa membelah laut, bisa berjalan di depan mereka seperti tiang awan, tiang api. Mana turun, bretok turun dari langit kalau Anda nggak ngerti mana. Pada pagi hari turun bretok dan kopi. Nggak pakai kopi, saudara, itu saya. Enggak, jangan ditambahin, itu bukan kode. Udah cukup tadi barusan. Lantas habis itu setelah petang harinya datang burung puyuh sama cunyuk. Nggak pakai cunyuk, orang Yahudi nggak makan babi. Yang makan babi mah kita, Pak, ya, habis ini ya. Pada curiga sama saya, bukan kode beneran. Dahsyat, bilang sama-sama mujizat. Bilang sama-sama berkat. Pertolongan Tuhan nyata kepada bangsa Israel sama seperti pertolongan Tuhan kepada Anda dan saya. Anda dan saya ada hari ini. Bisa lewat 3 tahun paling aneh sejagat raya. Bisa datang kebaktian di sini. Bukan karena Anda dan saya hebat. Pandemi sudah membuktikan kepada kita. Tidak ada orang yang betul-betul kuat. Dan tidak ada orang yang betul-betul in control. Baik dalam hidup sendiri, perusahaannya, rumah tangganya, bahkan negaranya. Negara gede, negara kecil. Perdana Menteri, Presiden, Raja, dan Ratu, semua bingung. Gereja gede, gereja kecil, semua bingung. Semua kebingungan. Tapi kita bisa ada hari ini karena mujizat Tuhan, katakan mujizat. Karena berkat Tuhan, katakan berkat. Yang masih hidup, coba angkat tangan yang masih hidup. Yang udah mati jangan, yang masih hidup angkat tangan. Kalau masih tahan, tinggi ya. Yang masih hidup aja, yang udah mati jangan ya. Sekarang lihat kanan kirinya, yang di rumah juga angkat tangan. Hai, 7.500 orang di rumah. Sekarang daden kanan kiri bilang, masih hidup kita. Ya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda masih hidup karena pertolongan Tuhan. Ya sekalipun, ya Pak vaksin Pak. Ya sekalipun vaksin pun dipakai Tuhan. Ilmu pengetahuan dipakai Tuhan. Amin saudara-saudara. Tapi kalau bukan karena Tuhan, Anda mau divaksin 70 kali kek. Kalau udah waktunya pulang, ngai mocon, pulang dah. Benar gak? Mau orang cinta Tuhan, mau orang gak cinta Tuhan, kalau waktunya sudah selesai, kelar. Saya tidak bilang semua orang yang mati itu masuk neraka. Itu perkataan terlalu jahat, saya pernah dengar orang bilang, tuh orang Kristen tuh pendeta mati waktu zaman COVID pandemi, pasti kena kucuk. Itu bukan cuma kena kucuk. Jadi kucuk tuh di atasnya kutuk gitu, ini kutuk, ini kucuk. Saya bilang kurang ajar kamu ngomong, saya bilang. Banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, sahabat-sahabat saya, teman saya, bahkan ada bapak rohani saya satu, meninggal zaman COVID. Lagi ngelayani, baptis orang demi jiwa-jiwa. Dia meninggal. Buat saya orang ngomong gitu sembarangan, dia nggak ngerti bahwa kalau mereka yang mengasihi Tuhan sudah nggak ada, satu, kisah mereka sudah usai, perjalanan mereka sudah selesai, dan rumah mereka sudah jadi. Pertanyaan saya sama dia dan sama saudara sekarang, lu ngapain masih ada di sini? Halo, yang masih hidup katakan amin. Yang masih hidup katakan ngapain? Bilang. Yang masih hidup bilang ngapain? Solek sebelahnya bilang ngapain kita masih di sini ya? Saya jawab dengan cepat. Anda di sini satu, tugasmu belum usai. Perjalananmu belum selesai. Kalau Tuhan belum kasih titik, tetap kasih koma aja. Jangan menyerah dan jangan putus asa kalau asamu belum diputus Tuhan. Itu khotbah saya tadi pagi. Itu sebabnya jangan menyerah. Kalau Tuhan aja belum menyerah dengan Anda, kenapa Anda menyerah dengan Anda? Kalau Anda masih ada hari ini, berarti Tuhan belum selesai berperkara. Baik untuk berkatmu, masa depanmu, termasuk karaktermu. Oh Tuhan, selamatkan karakter kami. Pak Pendeta enggak, apalagi saya. Saya komorbid berat, harusnya meninggal 2021. Dokter sudah bilang saya meninggal 2021. Saya udah siapin liturgi pemakaman Pendeta Asap Immanuel 2021. 2023 makan somai di belakang tadi. Satu, saya ngerti tugas saya belum selesai. Dua, perjalanan saya belum usai. Tiga, karakter saya pasti belum beres.
Karena Alkitab berkata gini, dia, Yesus yang memulai pekerjaan yang baik dalammu dan dalamku, pasti akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Nah, hari Kristus itu bisa Tuhan Yesus datang kedua kali, atau saya mendatangi Kristus. Atau kita pulang. Kita pulang hanya boleh ketika Kristus sudah selesai dengan kita. Kalau masih hidup berarti belum. Apakah sudah selesai? Belum. Wah, mantap ya, mirip ya. Belum selesai. Dan Tuhan belum selesai dengan saudara. Sebab itu pegang dadanya sama-sama katakan, hai hatiku, jangan menyerah. Perjalanan ini belum usai. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Perjalanan, jalan. Mau jalan-jalan kemana kita habis ini? Banyak ketawa supaya sehat ya. Karena pandemi sebetulnya sudah selesai. Tuhan ngomong 2022, saya tanya kapan 2022 selesai? Sebelum 2022 berakhir, Presiden kita sudah mengatakan PPKM, PSBB dicabut. Nah gitu ngomongnya. Selesai, tapi demi keselamatan bersama, sekalipun beliau bilang di area terbuka boleh buka masker, kalau Anda berhati-hati memilih pakai, silahkan. Tapi nggak usah hidup dalam ketakutan, karena ini sudah bukan pandemi, ini sudah endemi. Semua sudah buka 100%. Orang Kristen nggak boleh hidup dengan ketakutan, harus hidup dengan iman. Tapi jantung sehat kita pagi ini. Tapi ayatnya belum selesai. Jangan cuma berhenti di mujizat sama berkat. Ayat 16. Yuk ayat 16. 1, 2 ya. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh. Katakan sama-sama menyeberang. Katakan sama-sama menyeberang. Katakan sama-sama menyeberang. Menyeberang kemana? Saudara-saudara, kita sudah berhasil menyeberang. 3 tahun tersulit umat manusia di abad 21. Saya cuma mau bilang pandemi ini bukan barang baru. Pandemi, endemi, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, perang sudah ada sejak Opa Adam sama Oma Hawa jatuh dalam dosa. Dunia yang sempurna menjadi tidak sempurna. Kapan berakhirnya? Kalau Tuhan datang kembali. Kita pulang tiong-tiong. Di langit baru, bumi baru nanti. Tapi dunia ini tidak ada pandemi. Tidak ada resesi. Tapi selalu ada berkat dan penyertaan Tuhan, katakan amin. Tapi biar kaget lagi. Ketika Anda sudah berhasil menyeberang, melewati pandemi, pertanyaan saya gini, what's next? Saya kan hamba Tuhan harus kasih panduan sama jemaat yang saya pimpin. Kalau gembalanya buta, dombanya nyemplung semua. Saya tanya sama Tuhan, Oktober Tuhan mau gimana Tuhan, mau gimana setelah nyebrang, mau gimana Tuhan setelah nyebrang, mau bagaimana. Ayat 17, ini perjalanan Israel, ingat ya, perjalanan Israel bersama Tuhan adalah perjalanan orang Kristen bersama Tuhan juga. Ayat 17, 1, 2 ya, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Bilang sama-sama dicangkokkan, bilang sama-sama di atas gunung, bilang sama-sama kediaman Tuhan. Nah, orang Kristen itu sebetulnya didesain saudara-saudara, bukan hanya untuk ditebus. Tadi ayat pertama kita bicara penebusan. Bukan cuma ditebus dari dosa. Kalau cuma setelah ditebus dari dosa selesai urusan kita, maka harusnya habis dikeluar dari kolam baptisan semua kita rapture. Tapi pertanyaan saya di sini, sekarang saudara masih ada. Dan masih ada pergumulan tantangan yang harus kita hadapi. Kalau nggak percaya saya mau cek survei dulu. Siapakah di sini yang punya pergumulan, tantangan, masalah, cicilan, tagihan, angkat tangan. Ayo yang belum lunas angkat tangan. Tinggi yang punya pergumulan. Yang lo udah di rumah Tuhan bohong lagi lo. Ayo yang punya pergumulan, punya masalah angkat tangan. Ayo pendeta juga angkat tangan. Ayo tinggi. Tahan ya. Lihat kanan kiri. Kalau kanan kirinya angkat tangan juga, dadain dia dan bilang gini, hai orang-orang bermasalah. Ya turunkan tangan Pak, cukup Pak. Hidup ini pasti ada masalah. Dan hidup ini pasti ada mujizat. Tapi bukan itu tujuan kita jadi Kristen. Biar pada jantung sehat semua kebaktian jam kedua ya. Tujuan jadi Kristen itu bukan cuma berkat, bukan cuma mujizat. Kalau cuma mau jadi kaya nggak usah ikut Yesus juga bisa.
Entah anak bungsunya dipersembahkan ke Gunung Kawi kayak apa kayak. Benar. Kekristenan itu bukan itu, tapi kekristenan harus sampai kepada pengalaman dicangkokkan di atas gunung Tuhan, di kediaman Tuhan. Orang Kristen ditebus bukan cuma supaya kita selamat, bebas dari dosa, diberkati lantas pulang dari surga. Orang Kristen ditebus supaya kita belajar untuk naik ke gunung kudus Tuhan dan suka diam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak suka itu, maka perjalanan Kristen kita belum selesai. Karena buat orang Kristen, buat orang Israel, saudara, naik ke Gunung Sinai, naik ke atas gunung Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak menarik. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh baca nanti di rumah pasal 20-nya. Ketika Tuhan akhirnya turun di atas Gunung Sinai, dengan segala kekudusan dan kemuliaannya, bunyi sangkakala, halilintar, guru di mana-mana. Lantas orang Israel berkata kepada Musa, Mus, lu aja ngobrol sama Tuhan dah. You kan hamba Tuhan, you kan pendeta, mulai dari PDP, pendeta depan pintu, PDM, pendeta mas-mas, sampai PDT, pendeta tua. You aja yang peka dengar suara Tuhan, ntar ngomong sama kita mah nggak usah. Kebanyakan orang Kristen sama kayak orang Israel. Cukup pelayan-pelayan tim PW, cukup hamba Tuhan yang intim sama Tuhan. Saya mah nerima cipratannya aja. Tuhan Yesus mati bukan cuma buat nebus pendeta dan tim PW. Tuhan Yesus mati supaya hubungan manusia dengan Allah yang rusak di Taman Eden karena dosa, yang jauh karena dosa, jadi dekat lagi karena salib. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak mendekat, sama seperti Israel berkata, gak usah kami, Musa aja, kita gagal untuk jadi Kristen sekalipun kita sudah nyebrang dari pandemi. Emang gak ada yang amin berat ini. Halo orang-orang bermasalah. saya ulang statement saya pagi tadi. Orang-orang Kristen itu yang hidupnya dalam hadirat Tuhan gini. Ada masalah, gak ada masalah, bersama Allah gak masalah. Ulang ya. Orang Kristen yang hidup di atas gunung kudus Tuhan, yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, ada masalah, gak ada masalah, bersama Allah gak masalah. Masalah akan selalu ada selama Anda hidup. Ada tagihan yang harus dibayar, ada cicilan yang harus dilunasi, ada biaya sekolah anak yang harus dibayar, ada anak kuliah yang harus dibayar. Anak saya tahun ini lulus SMA, mau masuk kampus, kan bayar. Anak saya kuliah bayar pakai duit. Ketika tagihan masuk PLN, kirim tagihan, saya nggak mungkin berdoa, dalam nama Yesus Tuhan berkati PLN, diputus listrikku. Kita butuh berkat Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan mau berkati kita, amin. Tapi itu adalah alat, bukan tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan gini, ini kenapa saya khotbah ini. Bulan Oktober, tadi ngomong lagi sebagai hamba Tuhan, saya harus tanya kehendak Tuhan. Sebelum pandemi Tuhan udah ngomong, saya taat, Tuhan bilang jemaat harus dikuatkan supaya berakar, jangan sampai tercabut, banyak orang akan ninggalin Tuhan. Itu 2019 Tuhan ngomong gitu, masuk 2020 negara api menyerang. Masuk 2020 saya jual mobil saya taat sama Tuhan, saya jual. Gara-gara jual mobil bisa survive kami. Gereja yang saya gembalakan, istri dan anak saya bisa makan, bapaknya bisa rebus Indomie pakai cunyuk. Iya tetap cucuk mah. Jemaat yang miskin bisa saya tolong. Komorbid berat, saya kan komorbid berat. Saya kan mantan pasien kanker, tumor raksasa, pengentalan darah, kanker paru, udah semua ada. Kaki udah mau dipotong, udah. Masih ada hari ini, Anda dengerin kesaksian tadi pagi. Tapi batuknya kok kayak kode gitu ya. Tapi ketika masuk 2022 akhir, masuk 2023, Oktober 2022 saya tanya, Tuhan, apa yang akan terjadi tahun depan? Karena jujur saudara, jangankan jemaat, pendeta juga ngeri dengar statement kepala negara kita. Tahun 2023, tahun yang gelap, 66 negara akan ambruk. 72 negara sudah antri di depan bank IMF. Jujurlah, ngeri apa ngeri? Ngeri banget. Saya juga orang, saudara. Ini kalau dipanjangin lagi pandemi tambah resesi, saya bilang bukan cuma puyer bintang 7, ini koyok tempel di mana-mana, saudara ya. Kita ngeri, tapi terus saya cari kehendak Tuhan dan sekalipun beliau berkata gini, tapi Indonesia adalah titik terang buat dunia. Saya percaya ada kemurahan Tuhan khusus buat Indonesia. Makanya tadi waktu doa buat Indonesia, kalau doa buat Indonesia saya jarang tidak menangis.
Dan ada kemurahan Tuhan buat Indonesia. Sampai dikatakan Bank Dunia, Indonesia itu secercah harapan buat dunia. Keren ya? Keren ya? Keren ya? Karena jujur saudara, fundamental ekonomi kita masih baik. Bahkan di Tenggarai tahun ini sekalipun katanya ekonomi dunia gelap, kita masih bisa tumbuh 5%. Waduh ngomong teknis nih. Tapi sekali lagi bukan itu tujuan saya khotbah hari ini. 2022 Oktober, waktu kami doa, saya lihat awan gelap betul-betul turun. Awan gelap turun dan di tengah kegelapan apa yang terjadi biasanya? Satu, waktu Anda gelap Anda takut, benar nggak? Jangan bohong lah. Orang di sini biasa kalau motornya mogok di pinggir jalan, tiba-tiba angin sepoi-sepoi, bertiup jam 12 malam, gesek daun kelapa, ya kan? Sebelahnya kuburan, Anda ngomong apa sambil dorong motor? Permisi, permisi, anak babi mau lewat gitu kan? Jangan pura-pura enggak lah. Suka merinding. Siapa suruh nonton film horor, bukannya cari hadirat Tuhan. Iya gak? Banyak orang takut sama kegelapan. Dan di tengah kegelapan kita kebingungan. Karena kita nggak tahu jalan keluar. Tapi Tuhan berkata gini sama saya. Come up, naik. Naik kemana Tuhan? Ke atas gunung kudusku. Ke atas gunung kudusku. Ke atas gunung kudusku. Di ayat 17 sebetulnya hati Tuhan. Hati Tuhan. Hati Tuhan ketika menebus Israel dari Mesir. Dan ketika menebus saudara dan saya dari dosa. Bukan supaya kita tidak masuk neraka. Bukan. Tapi supaya kita ada di atas gunung kudus Tuhan. Di atas hadirat Tuhan. Nah kalau berarti Pak. Berarti habis kebaktian kita rame-rame naik ke puncak. Bukan gitu juga maksud saya. Tuhan Yesus bilang gini. Memang kalau gunung, kalau dulu kan menyembah Tuhan kan di Gunung Sinai, Gunung Nebo, Musa mati lantas di Gunung Sion, bait suci dibangun, benar. Ketika Yesus mati, bait suci terbelah dua. Dari atas sampai bawah, dan sebelum Yesus mati, Yesus berkata gini, sekarang orang menyembah Allah di atas gunung di Yerusalem, terus kepada orang Samaria di atas gunung Gerizim. Tapi akan tiba waktunya, orang akan menyembah Bapa di dalam, bukan dalam tempat, tapi dalam roh dan kebenaran, katakan amin. Artinya Tuhan bisa dijumpai, Anda bisa nikmati hadirat Tuhan. Di mana-mana, 1 di gereja, 2 di kamar tidur, 3 di restoran, 4 di atas Gojek. Dimanapun, Anda dalam ketakutan paling gelap, Anda bisa dapat hadirat Tuhan. Karena dia adalah sang terang. Dan di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Bahkan bukan cuma Yohanes pasal 1 berkata, terang sudah turun menjelma menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kita, sang Immanuel itu. Yesus berkata kepadamu, kamulah terang dunia. Dan kalau Anda terang, gelap itu nggak bisa ada. Kalau Anda punya terang, Anda punya hadirat Tuhan. Gini loh, gelap itu menurut ilmu fisika tidak ada. Karena gelap tidak bisa diukur, terang bisa diukur. What is gelap? What is gelap? Barusan makan keju ya. Apa itu darkness? Allah ketukar. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah ketiadaan terang. Waktu terang ada, gelap nggak ada. Terang bisa diukur lumensnya. Tapi gelap enggak. Kalau Anda punya terang, gelap apapun 2023, sekali terang, tetap terang terus bersama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya naik lebih tinggi sama Tuhan. Karena di atas ketinggian ada kejelasan. Banyak orang khawatir 2023, sampai banyak orang nggak mau balik gereja, saya bingung. Kecuali yang di rumah Anda jauh jaraknya, Anda lansia, Anda komorbid, yes. Tapi kalau Anda sehat, muda, datang ke sini. Minggu depan kita ketemu ya. Gabung sama-sama di sini ya. Ya itu yang lagi pegang Indomie itu sama pakai piyama, iya. Datang sini ya. Poin pertama, Tuhan bilang gini, harus naik lebih tinggi. Supaya apa? Orang yang suka naik tinggi ke hadirat Tuhan akan sanggup kuat menghadapi apapun. Habakuk 3 ayat 19 bilang begini. Habakuk 3 ayat 19, kita baca sama-sama deh. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, yang dalam kurungnya nggak usah dibaca. Bilang sama-sama kekuatan. Bilang sama-sama bukit. Bilang sama-sama kuat. Bilang sama-sama bukit. Kuat. Bukit. Apa hubungannya kuat dengan bukit? Dalam terjemahan lain dikatakan gunung. Kalau orang, saya dapat hikmat gini. Rusa itu, Bapak Ibu, rusa itu sama seperti kambing gunung. Kalau dia mau istirahat, dia nggak bakal berani istirahat di lembah. Jadi santapan singa dan kucing meong-meong. Kalau dia mau tenang, kalau dia mau rest, kalau dia mau kuat,
dia naik ke atas gunung. Orang yang naik ke atas gunung, orang yang naik di bukit Tuhan akan menjadi kuat. Kalau kita suka naik tinggi berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan dalam doa penyembahan, Yesaya 40:31 janji, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kita naik nggak pakai kekuatan sendiri, pakai kekuatan sayapnya. Kita akan jalan tidak lesu, berlari tidak lelah. Karena 3 tahun terakhir sangat melelahkan. Statistik membuktikan banyak orang mati bukan cuma karena COVID, tetapi karena mental health. Dan akhirnya banyak orang tidak kembali ke gereja. Karena mental health mereka mencari healing. Salah nggak? Nggak salah. Semua kita hashtag butuh piknik. Tapi kalau healing di luar Tuhan, lama-lama healing, lama-lama hilang. Terbukti nggak? Iya. Makanya pandemi adalah penampian antara gandum dengan ilalang salah satunya. Saya khotbahkan itu di awal 2020 dan banyak orang marah sama saya. Terbukti kok. Tapi kalau Anda mau healing yang sesungguhnya, Anda relax dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan dikatakan ada sukacita dan nikmat senantiasa. Bukan cuma buat tubuhmu tapi buat mentalmu. Ini loh yang ngomong ini orang stresan, Bu. Ini stres, Bu. Ini botak ini bukan karena botak murni ini. Botak ini kan sakit, kemo, obat-obatan yang udah keras-keras segala macam untuk perawatan saya. Termasuk kalau saya stres, pernah stres tuh. Saya jambak rambut saya. Mau bunuh diri udah. Jedotin jidat kepala udah. Tapi saya betul-betul sembuh ketika saya, kata kuncinya ini, surrender. Surrender, berserah. Berhenti jadi kuat, berhenti jadi Tuhan. Dan diam dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda betul-betul mau survive tahun ini, naik tinggi sama Tuhan, lebih banyak berdoa. Karena berdoa bicara keintiman. Anda ditebus bukan cuma supaya diberkati dan gak masuk neraka. Anda ditebus supaya hubungan cinta yang rusak di Taman Eden pulih kembali. Anda ditebus ketika Yesus sangkakala bunyi. Anda dijemput masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Yang menikah Yesus dengan kita mempelainya. Kalau Anda enggak doa itu bicara keintiman. Anda enggak suka intim ngobrol sama Tuhan, Anda bosan di surga. Halo, ini mulai panas kuping ya, nggak enak ya. Loh, Anda kalau enggak suka ngobrol sama Tuhan, sekarang ngapain mau ke surga coba? Orang sukanya sama artis-artis drakor, dan belum tentu semua masuk surga loh mereka. Jangan-jangan kita ketemu di neraka, termasuk artis Hollywood banyak. Nggak percaya, nonton Grammy kemarin, Grammy Award. Sekarang ritual penyembahan setan sudah siaran langsung global. Diputar, ditayangkan di Grammy Award. Gila. Udah gak pakai sembunyi-sembunyi mereka. Gara-gara pandemi keluar semua mereka aslinya. Tuhan sudah mau datang, kalau Anda gak intim hari ini Anda mau ngapain? You will not survive the next thing. Anda gak akan kuat menghadapi apa yang selanjutnya. Izinkan saya sampaikan pesan Tuhan gini. Tahun ini tahun kelegaan. Ada kelegaan, ada pertolongan, ada pemulihan. Supaya Anda jauh lebih kuat dari waktu Anda lemah kemarin. Ketika Anda sudah kuat, Anda sanggup menghadapi apapun di depan. Duh, ngomong gak ya? Ngomong deh. Tidak akan lebih mudah. Tantangannya mungkin akan beda. Karena semua nubuatan Alkitab harus digenapi. Semua biometrikmu sudah disimpan. Retinamu sudah disimpan. Benar? Jarimu sudah disimpan. Anda buka cengklongan apa? Ini handphone ke jari, pakai mata, pakai muka. Masuk mall dulu kalau nyetor muka sama nyetor tangan normal nggak? Tidak normal. Sekarang new normal. Sudah biasa toh. Sebab itu ayo intim sama Tuhan. Sebab orang yang suka berdoa sama Tuhan adalah orang yang rendah hati. Karena orang yang tidak suka berdoa adalah orang sombong. Kenapa? Dengan tidak berdoa sebetulnya dia sedang berkata, Tuhan gua gak butuh lo. Tanpa lo saya sanggup, saya bisa. Gak butuh doa-doa. Mulai panas ya. Tapi doa saya gini. Hati panas, telinga panas, roh menyembah, jiwa terbuka. Pertobatan terjadi. Pray more. Dengan tidak berdoa kita sedang berkata, I will rely on my own strength.
Saya akan bergantung pada kekuatan saya sendiri. Dan Yeremia 17 sudah berkata kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tidak akan mengenal musim kering, tetap berbuah apapun musimnya. Musa 40 hari 40 malam berdoa puasa di atas gunung. Para nabi suka naik gunung berdoa menyendiri dengan Tuhan. Yesus Kristus menjelma jadi manusia. Sebelum menyembuhkan mertua Simon, sebelum menyembuhkan dan melepaskan orang pelepasan satu kampung, dia naik ke atas gunung. Dan sesudah itu dia naik lagi ke atas gunung. Sebelum sibuk pelayanan, sesudah sibuk pelayanan seharian, Yesus selalu punya waktu untuk naik berdua-dua dengan Bapaknya, bercakap-cakap di atas gunung. Kalau saudara nggak mau lakukan itu, pertanyaan saya, sudahkah Anda lebih hebat dari Musa sama Yesus? Kalau sudah, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah berdoa. Yesus sebelum membuat keputusan penting, memilih 12 murid. Dia naik ke atas gunung berdoa bermalam-malaman, menyendiri. Orang Kristen membuat keputusan penting, nggak pernah tanya Tuhan. Siapa kita nggak suka berdoa? Sekarang saya pakai kata kita, saya lagi nggak nyerang Anda. Saya nyerang saya juga. Siapa kita nggak suka doa? Sesungguhnya kalau kita nggak suka doa, kita sedang berkata pada Allah bahwa kita tidak butuh Dia. Sementara yang berdoa sebetulnya sedang menghancurkan kesombongan. Because prayer kills pride. Prayers kills pride. Prayers kills pride. Buat yang bingung, subtitle nongol sebentar lagi. Yang suka berdoa sebetulnya sedang membunuh kesombongan. Setiap self-reliance, setiap kemampuan untuk bergantung pada diri sendiri, mati dalam hadirat Tuhan ketika Anda sujud berdoa sama Dia. Dan ketahuilah, orang yang sanggup sujud sama Tuhan, sanggup berdiri menghadapi apapun dan siapapun. Anda bukan cuma gak takut pandemi, Anda gak takut resesi, Anda gak takut orang. Orang mau jahatin Anda kek, orang mau fitnah Anda kek, orang mau tusuk Anda dari belakang, Anda akan tetap berkata, God bless you, I love you. Susah? Banget. Banget. Seorang hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis, Anda mungkin pernah baca atau nonton Narnia. Itu novel yang beliau tulis 2 abad lalu. C.S. Lewis berkata begini, aku berdoa karena aku gak bisa menolong diriku sendiri. Aku berdoa karena aku tidak berdaya. Aku berdoa karena selalu saja ada kebutuhan dalam hidupku di sepanjang waktu. Baik ketika aku bangun maupun ketika aku tidur. Doa tidak mengubah Allah. Doa mungkin tidak mengubah situasi. Tapi doa pasti mengubah saya. Orang yang berdoa situasinya belum berubah. Hatinya berubah. Situasi tidak lagi mendikte orang yang berdoa. Orang yang berdoa sudah bisa mendikte responnya terhadap situasinya. Orang begini mau pandemi, nggak pandemi, resesi, nggak resesi, sakit, kemiskinan, kelaparan, yang menikah tetap kuat dalam pernikahannya. Yang punya pergumulan ekonomi tetap kuat imannya. Yang punya ketakutan akan masa depan tetap berharap sama Tuhannya. Karena pengharapan jauh lebih kuat dari rasa takut. Hope is always stronger than fear. Makanya orang yang naik tinggi, pernah naik pesawat Bapak Ibu, saudara-saudara, naik itu ya Garuda, Lion Air, Kucing Air gitu, pernah lihat naik Kucing Air gitu ya. Kalau lagi turbulence di pesawat, ketika ada pengumuman gini, dung 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 dung, para penumpang sekalian mohon kembali ke tempat Anda dan kenakan sabuk pengaman. Udah mirip ya? Mungkin pernah ngelamar kali ya, saya jadi pramugara. Enggak, saya laki tulen. Para penumpang sekalian kembali karena kita akan menghadapi turbulence. Ketika sudah masuk ke tempat duduk, lampu dipadamkan, kita kenakan sabuk pengaman, tiba-tiba dari semua yang rohani sampai nggak rohani, yang rohana semua berdoa. Mulai doa Bapa kami, doa ayat lemari, doa ayat kaki meja, semua doa. Benar nggak? Tiba-tiba, Tuhan, kata Tuhan, siapa lu? Apa kabar, kemana aja? Tiba-tiba semua berdoa. Dan rasa takut begitu mencekam dalam kegelapan, goyang. Dan apa yang pilot lakukan? Dia akan terus tahan. Dia akan terus gaspol, terus naik. Ketika kegelapan diterobos, tes. Di atas kegelapan, tiba-tiba ada mentari bersinar terang. Burung berkicau riang.
Abang Bakso lewat. Ada Superman sama Gatot Kaca, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang terjadi di atas adalah apa? Tiba-tiba terang. Nggak ada tuh ketakutan tadi. Nggak ada tuh turbulence tadi. Nggak ada tuh guntur dan hujan tadi. Karena di atas ketinggian ada terang. Di atas terang ada tenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang kuat itu naik ke atas. Makanya orang Kristen itu harus mulai dari hadirat Tuhan baru kerja. Jangan kerja dulu baru cari hadirat Tuhan. Saya tanya, orang istirahat pagi atau malam? Sebetulnya. Kan penciptakan kan hari penciptaan ada pagi ada petang, betul ya? Orang istirahatnya itu pagi atau petang? Petang waktu istirahat, betul? Pagi waktu kerja keras pakai kuda, makanya kayak kuda semua gitu. Kalau kita mulainya seperti kitab Kejadian, lalu Allah menciptakan hari pertama, jadilah petang, aneh ya? Dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saya ulang ya, Allah menciptakan, lalu jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Mulai pagi dulu atau petang dulu? Pagi dulu atau petang dulu? Istirahat dulu atau kerja dulu? Oh salah. Ulang. Nanti PR ya, kitab Kejadian dibaca ya. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama, lalu jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Petang dulu, pagi dulu. Istirahat dulu, kerja dulu. Bingung, Anda kerjanya malam sih. Gini, ini bukan bicara waktu, bukan bicara kerja, tapi bicara mindset. Orang Israel, kalender Yahudi sampai hari ini, ngitungnya hari itu bukan dari pagi, baru malam. Enggak, dari malam dulu baru pagi. Hari itu dimulai dari istirahat, dari rest, dari hadirat Tuhan. Makanya hari terakhir, makanya orang Kristen nih kita ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tuh hari keberapa dalam seminggu? Hari ke-7. Salah. Hari pertama sayang. Kalau kita lihat kalender jadul tuh, atau kalender barat sampai hari ini masih. Kalender tuh tiap minggu dimulainya dari Sunday. Ya kan? Hari ke-7 hari apa? Sabtof, Sabat, Sabtu. Itu hari ke-7. Makanya orang Kristen mulainya dari hadirat Tuhan dulu kebaktiannya. Kalau Anda mulai tiap hari gini, dari atas gunung kudus Tuhan, Anda di rumah nyembah, Anda masuk dalam pekerjaan, Anda ketemu tantangan apapun hari itu selalu ada jalan keluar. Selalu ada tenaga, selalu ada kemenangan, selalu ada ide, selalu ada perkenanan Tuhan. Nggak percaya, cobain. Cobain, jangan percaya kata pendeta, Anda buktikan sama Tuhan. Kalau omongan saya salah, mulai sama Tuhan. Apapun tantangannya, Anda mulai sama Tuhan, Anda dapat kekuatan Tuhan, Anda jalan sama Tuhan, dapat penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai Musa. Musa bilang gini, sekalipun kau janjikan tanah yang berlimpah susu dan madu, kalau engkau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau pergi dari sini. Itu lagu Don Moen yang sering diterjemahkan sama gembala cabang khusus CK4 saudara, Pak Welyar. Bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Jangan coba-coba jalan dalam tahun yang gelap tanpa Tuhan, serem. Jangan, jalan sama Tuhan yang serem tidak lagi menakutkan. Jalan sama Tuhan kawan, jalan sama Tuhan, mulai sama Tuhan. Ini ngomong gunung lagi, ngomong gunung ya, mana lebih enak? Dari bawah ke atas gunung, atau dari atas gunung ke bawah gunung? Hah? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Saya nggak mau nanya Pak Marco ah. Dia mah orang sehat, suka manjat gunung. Orang kebanyakan lah model kita yang terutama lingkar pinggangnya agak lebih kayak saya. Mana lebih enak? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah, bener nggak Pak? Kalau dari bawah ke atas ngos-ngosan nggak? Dari atas ke bawah, ngelinding kita. Kalau Anda mulai sama Tuhan menjalani hari tiap hari dari kediaman Tuhan, dari gunung kudus Tuhan, dicangkokkan kata Alkitab yang kita baca tadi. Dicangkokkan itu trup, angin, badai, puting, beliung, 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, Anda tetap teguh karena kekuatanmu Tuhan. Orang yang berakar kuat sama Tuhan akan berbuah setiap musim. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hadirat Tuhan. Begitu mulai sama hadirat Tuhan, Anda menghadapi tantangan kehidupan gelinding wae. Gelinding wae. Tahu bola tuh, main bowling gitu dulu. Udah ngelinding, mau pin berapa banyak. Kalau kita mulainya dari bawah, dari bawah, mau gelinding, nyampe juga enggak ke atas. Yang ada balik lagi bolanya, belum nyentuh pin nggak ada yang jatuh, balik lagi, buang. Gitu. Kayak kartun ya.
Makanya banyak hidup kita kayak kartun kalau kita nggak mulai dari hadirat Tuhan. Tersinggunglah, habis itu bertobat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau mulai dari atas kuat Pak. Kuat Pak, oke. Anda pulang dari kebaktian akan kembali menghadapi lembah kehidupan nggak? Ada banyak peperangan dalam lembah kehidupanmu? Sama. Oke, saya ingetin sekali lagi. Peperangan yang Anda hadapi dalam berbagai lembah kehidupan, medan kehidupan dalam hidup Anda, hanya akan dimenangkan lewat pengalaman Gunung Kudus Tuhan. Apa yang Anda alami di atas Gunung Kudus Tuhan menentukan kemenangan dalam lembah kehidupan. Nggak percaya, tanya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan Amalek yang secara di atas kertas jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Ketika Yosua memimpin dan menang, bukan karena Yosua hebat, bukan karena Yosua pintar, bukan karena Yosua berotot, enggak. Tapi karena di atas gunung, Musa, Harun, dan Hur berdoa buat Israel. Setiap kali tangan mereka turun, Israel kalah. Waktu tangan mereka terangkat di atas Gunung Kudus Tuhan, Israel menang. Jangan andalkan titel, koneksi, kekuatan fisik. Kena virus upil aja kita gempor. Halo, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. I cannot emphasize that enough. Saya sedang ngomong sama diri saya sendiri juga ini. Sekalipun gelar saya di belakang ada MTH. Tahu MTH? Makin tinggi hati. Soalnya lebih ngerti teologi ya. Walah. Debat-debat itu nggak menyelesaikan masalah loh. Karena orang butuh keajaiban dan kehadiran Tuhan. Ini ngomong orang sekolahan Pak. Saya bukan cuma pendeta Kejadian, saya pendeta Keluaran juga. Kejadian karena Kejadian dipanggil Tuhan, dan Keluaran juga, saya keluaran di sekolah kitab. Tapi saya berkata gini, kalau ini coba jadi pengetahuan, gempor kita. Ketika Anda punya pengetahuan, dan Anda punya pengalaman, pengetahuan plus pengalaman, jadi pengenalan. Dan Alkitab berkata, orang yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Kenal Tuhan, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Doa, jangan titip doa. Pak Pendeta Anda diurapi, doakan saya Pak Pendeta. Oh jangan lupa, salam buat Tuhan Yesus. Ih, ketemu sendiri, enak aja nitip-nitip saya. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan gitu, Pak doakan bisnis saya. Di situ bisa berdoa kok. Ya kalau diundang kita datang juga, cuma kenapa mesti lewat orang ketiga sih? Saya nggak mau jadi calo surga. Yesus mati buat Anda cukup. Nah, kalau kebaktian dan gereja masih dibangun di atas figur manusia, itu bukan kekristenan, itu sekte. Kalau kita datang ke gereja cari manusia, Anda nggak ada ubahnya sama yang nonton Blackpink. Blackpink. Cari manusia. Wahyu 4 ayat 1b. Ih keren Tuhan. Tenang udah mau selesai kita. Wahyu 4 ayat 1b. Boleh Wahyu 4 ayat 1, silakan. Wahyu 4 ayat 1. Kita baca dari bagian naiklah ya. Ini Tuhan Yesus ngomong sama Yohanes. Karena Yohanes sudah dapat penglihatan yang mengeri-ngerikan tentang akhir zaman dan Yohanes bingung. Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? What's next? Ini pertanyaan kita juga kan? What's next Tuhan? 2023 apa? Kenapa Pak Asaf tahu kenapa? Bukan karena saya lebih hebat, lebih diurapi, lebih kudus. Asaf Immanuel itu saya merinding kedinginan AC-nya itu. Ini berlaku buat siapa Anda? Yuk baca ya dari kata naiklah. Yuk 1, 2 ya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Penglihatan, mimpi, nubuatan bukan dominasi pendeta. No. Di menara doa kami, di gereja yang saya gembalakan, seringkali yang Tuhan pakai, lihat penglihatan clear, baik tentang kehidupan maupun tentang masalah jemaat. Itu 2 orang yang enggak sekolah tinggi, cuma lulusan SLTA, anak kampung, ngomong bahasa Indonesia aja enggak genah. Tapi kalau Tuhan pakai, tajam ya minta ampun. Ini yang MTH ini seringkali harus dengerin yang lulusan SLTA. Karena Tuhan bisa pakai semua Anda yang mau naik tinggi. Kalau Anda pengen tahu Tuhan what's next, naik. Karena dari ketinggian ada clarity. Anda dari ketinggian bisa melihat, memandang sampai pada kejauhan. Orang yang punya pengalaman naik tinggi sama Tuhan. Pandangan hidupnya tidak blur. Ada ketepatan, ada ketegasan, dan ada kejelasan. Jangan cuma ada keterangan. Itu surat dari Pak RT, di bawah ada keterangan. Orang yang punya hadirat Tuhan, punya clarity dalam hidupnya.
Dalam peperangan, kemenangan ditentukan dari ketinggian. Tanyalah sama bangsa Israel yang kalau perang ada di atas gunung tinggi, pasti menang. Sampai di sini yang pernah nonton Star Wars, Bapak Marco, dan 7.000 orang lainnya. Ternyata cuma Bapak Marco nonton Star Wars. Yang lain nggak ngaku, Pak. Kalau nggak tahu Star Wars, yang kalau pukul-pukulan bukan pakai bedil, pakai pedang nyala-nyala. Wong, 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 wong. Look, use the force. Ya, gitu. Gitu. Yang pura-pura nggak tahu saya ingetin ya, itu film tahun 70-an sebetulnya. Om sama tante-tante juga pernah nonton minimal. Ketika Anakin Skywalker mau menyerang gurunya Obi-Wan Kenobi, sedap. Obi-Wan Kenobi berdiri di atas dan sesuai pelajaran yang dia pernah berikan ke muridnya, dia berkata kepada muridnya yang sekarang jadi jahat, dia bilang gini, I have the higher ground. Saya punya tempat yang lebih tinggi dari kamu, pasti saya yang menang gitu. Kemenanganmu ditentukan dari ketinggian. Yang percaya katakan amin. Tapi saya undang pemusik sama singer. Tapi terus Anda ngomong gini, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Saya mau kuat dalam hadirat Tuhan Pak. Tapi agak susah nih Pak. Ini Pak, apa? Ini Pak, running cost Pak. Oh iya, iya. Agak seret Pak. Ini banyak yang mesti dibayar Pak, kebutuhan hidup segala macam. Saya ngerti, it's been a hard 3 years. Tapi Alkitab bilang gini, Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sebelum Anda baca, saya mau ingetin cerita. Abraham diberkati Tuhan dengan anak yang dia nantikan puluhan tahun. Ketika anak sudah besar, Abraham diuji Tuhan. Apakah Abraham akan memilih berkat Tuhan atau Tuhannya berkat? Berkat Tuhan atau Tuhannya berkat. Sampai di atas gunung ketika Ishak mau disembelih, Allah berkata, stop, tidak. Dari situ kita belajar bahwa Allah selalu berpihak pada hidup anak-anak kita. Tidak mungkin dibiarkan orang jahat menjahati anak kita. Jika tangan Abraham dipegang oleh Tuhan, Ishak tidak jadi mati. Allah menyediakan domba putih di atas gunung. Maka ayat ini berbunyi begini, 1, 2, ya semua. Dan Abraham menemai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Anda khawatir tentang ekonomi, di atas gunung Abraham menyebut Yahweh Jireh, Yehovah Jireh. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Saya ngerti apa artinya nangis, saya ngerti apa artinya lapar. Saya nggak suka cerita-cerita itu sama jemaat dan sama orang siapapun. Tiba-tiba ada nubuatan datang dari Australia, dari orang yang saya tidak kenal. Ketika anak saya mulai tawar sama Tuhan. Dan nubuatan itu berkata, jangan khawatir akan hidup anakmu, akan masa depannya, segala macam. Orang tidak saya kenal, dan tidak kenal saya, dan tidak tahu pergumulan saya. Tidak ada satu manusia pun tahu. Pendeta pun butuh nubuatan. Saya kasih lihat anak saya, nak, kamu masih gak percaya sama Tuhan, Tuhan hidup. 3 tahun saya kemana-mana naik Gojek, gak malu pendeta pakai jas naik Gojek, gak apa-apa, yang penting ganteng. Anda gak setuju? Habis kebaktiannya aku pulang. Bener ya? Bener. Saya bilang, nah gak usah malu, kita malu kalau kita cia duit orang, makan duit orang. Gak usah malu. Tadi saya kesini, saya kasih tahu saudara. Kan 3 tahun saya mobil jual kan, supaya hidup kan. Saya kesini. Tadi pagi hujan gak? Nggak kehujanan. Beli nggak punya duit. Tiba-tiba ada yang DP-in, so ada yang komitmen tiap bulan dicicilin. Terus tugas saya apa dong? Saya bilang, tapi jangan nama saya kan. Nggak, STNK-nya nama bapak deh. Oh gitu. Oh ya. Kalau STNK doang saya tenang lah. Takut dikejar pajak kan. Begitu serah terima BPKB-nya juga ya. Terus tugas saya apa? Nyuci sama isi bensin. Saya bilang haleluya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu gak akan ngalami yang kayak pendeta seringkali alami gitu. Pertolongan kita kecil dan besar, tapi saya tahu satu hal, pertolongan pasti datang. Lakukan bagian kita, kerja yang rajin, usaha yang jujur, kuliah yang benar, sekolah yang benar, dan biarkan let God be God. Nggak tahu caranya gimana, biarkan Tuhan lakukan bagiannya, biarkan Dia membuktikan dirinya, naik ke Gunung Kudus Tuhan, karena di atas gunung akan disediakan. Saya minta kunci. Bawaku
ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Kita mulai dari awal, bangkit berdiri sama-sama. Saya minta kunci G, sama-sama katakan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan. Kau yang capek menangis tahun lalu, katakan. Dan Kau yang ubah air mata kita tahun ini, diubah Tuhan jadi lembah yang bermata air. Lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biar jemaat dan singer saja bilang sama Tuhan, bawaku Tuhan ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Saya nggak bisa nolong mereka Tuhan, tapi Kau bisa nolong mereka kalau mereka naik. Ini doaku buat mereka Tuhan, sampai jiwa mereka puas, segar lagi, kuat lagi, bangkit lagi, menang lagi. Hanya dekat-Mu, itu yang kami perlu Tuhan. Kami capek nangis Tuhan, ubah tahun ini Tuhan. Air mata kami, oh, jadi lembah yang bersama-sama. Angkat suaramu, angkat imanmu, katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi. Angkat hatimu sama-sama lebih tinggi, naik sama Tuhan. Oh, sebab itu kami puji. Mulutku kan, oh, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
dua dan kita naik sama Tuhan. Naik dalam penyembahan. Jangan pandang sebelah kanan kirimu. Ini urusan hidup matimu masing-masing sama Tuhan. Jangan bertahan di lembah, naik. Nyembah lebih lagi, nyanyi lebih lagi, doa lebih lagi, saat teduh lebih lagi, kuat lebih lagi. Sekalipun situasi belum berubah, tapi hati kami telah berketetapan. Tahun ini kami tidak mau di lembah jadi korban. Kami mau naik tinggi dan jadi lebih dari pemenang. Karena kemenangan ditentukan bukan dalam lembah peperangan. Semua kemenangan dalam lembah peperangan kehidupan kami ditentukan oleh pengalaman Gunung Kudus Tuhan kami bersamamu. Bahwa kami naik karena kami sadar pendeta gak bisa tolong. Orang kaya gak bisa tolong. Koneksi gak bisa tolong. Cuma Tuhan bisa tolong kami. Kami lakukan bagian kami. Kami gak mau males, kami mau berjuang. Tapi oh Tuhan, please help us. Help us. Ya ranana masikahayarana. Uranana masikahayarana. Ya ranana masikahayarana. Sika papa 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 paranana masikahayarana bayarana. Ya anak aktivasi bahasa romu, aktivasi bahasa romu. Gak usah takut, ini gereja karismatik. Nyembah horana masan nama kahayarana nama sikaharadadadadada. Horana nama san nama kahayarana nama sikire de botana. Orka basikire de bo pranta santa kai kikire de bo pramato korabasike. Neko bata hiarana masikaradada. I prophesy buat setiap altar hati yang sudah padam. Kalau kau hadir pagi ini, nyala dalam nama Yesus. Nyala lagi, terbakar lagi. Kembali ke cinta mula-mula. Hadapi gelap dengan terang Tuhan. Nyala, bersinar, terang. Angkat tangan tinggi. Ayo naik, basaro terus. Sekalipun jiwamu berkata malas, sekalipun dagingmu malas dan gak ngerti, kalahkan dia dengan kekuatan Roh Tuhan. Jika batasan dabakahaya
Iya, dengar baik GBI WTC Megaduan. Ini pesan Tuhan buatmu. Apa yang sudah kau mulai dengan roh, jangan kau biarkan hancur dalam daging. Apa yang sudah kau mulai dalam roh dan pengertian dan kemurnian, jangan dibiarkan hancur dalam daging. Kau sudah mulai benar, akhiri dengan benar sampai kedatanganku kedua kali. Aku berkenan, kata Tuhan. Aku berkenan. Unity, oneness, unity, oneness, unity, oneness. Terbakar lebih lagi. Unity, I speak unity, I speak oneness. Terbakar lebih lagi. Coba kerendahan hati Tuhan kasih kepada beberapa pengurus. Terima dalam nama Yesus. Coba kerendahan hati, Tuhan berkenan, Tuhan berkenan. Terima dalam nama Yesus. Tidak, Tuhan, jemaat ini tidak akan berakhir dalam daging. Tidak. You will find your remnants here. You will find your remnants here. Oh, orang-orang yang setia, yang cinta mati-matian sampai Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan, naik ke Gunung Kudus dan menang perang di lembah, naik gunung, menang di lembah, naik gunung, menang di lembah. Jadi dalam nama Yesus. Oh, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, turut Tuhan sekali. Kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Ya Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat yang